Halo bro and sis, kali ini saya akan menjelaskan dua jenis matras yang sering digunakan untuk mendaki gunung. Satu ada matras berbahan karet dan satu lagi ada matras berbahan aluminium foil. Oke, kita langsung aja bahas yang pertama. Jadi sebelumnya kenalin, nama saya Rama dan kali ini saya akan membahas yang pertama ini matras karet. Matras ini yang sering digunakan oleh para pendaki ataupun yang sering ngecamp, karena matras ini sangat mudah dicarinya. Ini tuh bisa kalian dapetin di toko outdoor ataupun toko-toko pramuka kayak gitu. Dan ini tuh harganya cuma 25.000 untuk di toko pramuka kayak gitu. Tapi mungkin untuk ke toko-toko outdoor yang udah ada ternama kayak misalkan Eiger atau Ray, itu mungkin harganya di lebih dari segitu ya. Tapi dari segi kualitas juga mungkin berbeda karena ya harga juga berbeda begitu. Untuk segi kelebihan dari matras karet ini, matras ini yang menurut saya cukup bandel. Kenapa bandel? Karena matras ini sangat awet, udah awet, mudah untuk dicucinya, dan ini tuh nggak mudah robek kayak gitu. Dan ini tuh memiliki dua sisi yang udah kebuka kayak gini. Ini sisi dalam dan ini sisi luarnya, atau di sini sisi luar, yang kalau misalkan saya lihat kebanyakan dari orang-orang yang ngecamp atau ngedaki sekarang itu banyak yang salah banget untuk memakainya. Kenapa? Karena yang seharusnya posisi yang ini itu di luar, atau ini tuh posisinya kayak gini dan ini posisinya di atas. Jadi ini untuk alas tidur kita. Supaya apa? Supaya kalau yang bawahnya ini tidak mudah geser-geser kayak gitu, dan yang atasnya itu kayak halus gitulah. Jadi nyaman untuk tidur kita, bukan seperti ini atau kayak gini ya. Salah itu. Dari segi harga sudah saya bahas tadi. Harga ini tuh yang menurut saya paling murah karena harganya cuma 25.000 aja. Dan ini tuh hanya bisa dipakai untuk satu orang. Dan kalaupun kita mendaki gunung, biasanya satu orang akan bawa satu matras ini, karena kalau nggak bawa matras mungkin di tenda akan merasa kedinginan, karena alas tenda itu ibaratnya cuma terpal ataupun sejenis yang lainnya gitu. Kalaupun tidak pakai matras ya otomatis dingin gitu, walaupun kita udah pakai sleeping bag juga. Tapi gimana sleeping bag juga sih, kalau sleeping bagnya yang mahal, yang bagus, kualitasnya ya tentu tetap nggak akan dingin mungkin. Tetapi dibalik kelebihannya, yang pasti matras ini ada kekurangannya juga, yang mungkin banyak yang nggak tahu kekurangan dari matras ini dengan matras aluminium foil gitu. Kekurangan yang pertama dari matras ini adalah dari segi bahannya itu kan udah karet ya, otomatis matras ini lebih berat dibandingkan matras yang aluminium foil. Mungkin untuk segi berat dari matras ini kurang lebih 400 graman ya menurut saya. Dibandingkan matras yang aluminium foil, menurut saya lebih ringan yang aluminium foil. Dan kekurangan yang kedua dari matras ini adalah tidak tahan air. Contohnya misalkan kita mendaki gunung, terus tas kita atau carrier kita tidak dilengkapi dengan rain cover, atau dalamnya itu nggak dipasang kayak trash bag gitu, otomatis kan basah. Dan kalaupun ini kebasahan, ini tuh cukup sulit buat ngeringinnya, karena kalau nggak ada matahari ya emang cukup sulit. Ini harus dielap ataupun di angin-anginkan terlebih dahulu agar matrasnya kering, baru bisa kita pakai agar tidak kedinginan juga kita pada saat memakainya. Dan juga matras ini tuh
karena bentuknya yang sangat polos, jadi matras ini tuh mudah banget untuk tertukar sama yang satu tenda atau kita, ataupun sama yang lain. Pokoknya ini matras tuh mudah tertukar banget karena warnanya sangat polos gini. Dan jika kalian nggak mau tertukar matrasnya itu, usahakan di matras kalian tuh di sininya atau di mananya gitu kasih tanda supaya nggak tertukar sama yang satu tenda dengan kita. Mungkin itu kekurangan dan kelebihan dari matras karet. Yang kedua, kita bahas matras dari bahan aluminium foil. Dan ini udah ada matrasnya di depan saya. Oke, kita buka dulu matrasnya. Dan itu karena ukurannya lumayan lebih besar dari matras yang karet tadi, jadi ini perlu dilipat berkali-kali dan ditali lagi. Ini dia matras aluminium foil ini, dan itu saya beli dengan harga 70.000 di toko online, yang mungkin tidak perlu saya sebutkan belinya di mana, toko online mana, karena udah banyak yang jual di toko online matras aluminium foil ini yang bentuknya sama dan fungsinya juga sama gitu. Oke, kita bahas kelebihan yang pertama. Dari segi berat udah pasti ya, dari segi berat walaupun ini lebih besar daripada matras yang karet tadi, tentu saja ini matras yang paling ringan. Ini tuh beratnya kurang lebih cuma sekitar 250 gram ataupun bisa kurang dari segitu, karena ya emang ringan banget gitu. Dan kelebihan yang kedua, ini tuh matras tuh sebenarnya masih bisa dilipat lebih kecil lagi dari sini, karena bahannya yang elastis dan ringan gitu, jadi bisa dilipat lebih kecil lagi. Dan kelebihan yang ketiga adalah matras ini tahan air ya. Jadi kalau kalian matrasnya kebasahan, ini udah nggak usah ngejemur lagi kayak matras yang karet tadi. Jadi ini tuh tinggal pakai aja, soalnya ininya udah aluminium foil, walaupun basah tinggal dilap aja sedikit. Mungkin ini tuh nggak akan tembus gitu untuk ke atasnya, yang bawahnya ini, karena ininya tuh bahannya aluminium foil, jadi nggak akan ada kayak air yang tembus ke sini. Beda dengan yang bahan karet, karena bahan karet nggak ada yang kayak gitu. Mungkin dari segi ketahanan matras karet lebih tahan, tapi literally matras ini mungkin lebih enak untuk dipakai dan dibawa, karena kalau kita ngecamp itu ya mungkin kita ngerasa hangat karena ininya itu aluminium foil. Jadi sangat rekomen mungkin menurut saya buat kalian yang belum punya matras aluminium foil seperti ini. Dan harganya pun saya cek kembali kemarin di online udah murah, ada yang 40.000 dan ada yang sampai 35.000 kayak gitu. Dan kalaupun kalian di jalan kehujanan nggak bawa jas hujan nih, tapi kalian bawa matras ini, udah gitu suhu kalian udah kedinginan banget, itu bisa jadi kayak emergency blanket. Itu kalau kalian nggak bawa emergency blanket, ini tuh bisa banget buat dijadiin kayak emergency blanket, karena ya bahannya sama banget kayak emergency blanket aluminium. Udah gitu aluminium foil maksudnya, udah gitu ya anget gitu, jadi membawa kehangatan ke dalam tubuh. Dan mungkin saya udah menjelaskan banyak tentang kelebihan dari matras ini, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari matras ini. Oke, kekurangan yang pertama dari matras ini adalah matras ini tuh sangat tipis, dan otomatis kalau matras ini
terkena sleting celana kita kalau lagi tidur itu, ya otomatis mungkin matras ini akan sobek. Dan kalaupun kita lagi ngerokok nih di dalam tenda, kan biasanya cowok-cowok tuh suka banget ngerokok di dalam tenda, tapi itu tuh yang sebenarnya nggak banget buat dilakuin. Karena apa, takutnya kan rokok itu kan ada kayak baraknya gitu, udah gitu nanti bisa melubangi apapun yang di dekatnya. Baraknya bisa terbang, entah itu sobek ke tendanya ataupun ke barang apa aja yang di dekatnya gitu. Dan kekurangan selanjutnya untuk matras ini, jadi permukaannya itu nggak kayak matras yang karet tadi. Matras karet tadi kan ada yang kayak bergrill gitu, ini tuh kayak lurus aja gitu. Jadi kalaupun dipakai ini tuh, kalau kita nggak bisa diam itu di tenda tuh, ya mungkin akan terdorong. Jadi gimana ya, maksudnya akan bergerak-gerak gitulah. Jadi posisinya nggak akan tetap kayak matras yang karet tadi. Itu kekurangan dari matras aluminium foil ini. Mungkin kesimpulan dari pembahasan kali ini, bisa kalian atur-atur sendiri ya, gimananya itu sesuai kebutuhan kalian juga. Kalaupun mau beli matras yang minim budget, ya kalian ambil yang matras model karet seperti ini. Tapi kalau kalian memiliki budget yang lebih, ya boleh kalian ngambil matras jenis aluminium foil ini, karena matrasnya ini sangat berguna dan udah gitu ringan banget gitu. Oke, mungkin segitu aja pembahasan dari saya. Itu kembali lagi kepada kalian mau beli matras jenis karet ataupun aluminium foil, itu balik lagi ke budget kalian masing-masing dan kebutuhan kalian masing-masing. Jangan lupa untuk selalu